Selamat datang di Absen Dulu. Tempatnya sharing-sharing sebelum melangkah lebih jauh buat kamu yang lagi cari arah, butuh cerita, dan ingin lebih yakin sama pilihanmu. Yuk ngabsen dulu. Bersama aku, Maimah Dorotul Iza. Kalian bisa panggil aku Iza. Di sini aku akan membahas tentang apa sih jurusan DKV itu. Nah, tentunya aku nggak sendirian dong. Di sini aku udah bareng salah satu anak DKV yang siap cerita banyak tentang dunia DKV. Hai Kak, kenalan Halo. dulu dong. Aku Naila Kanza Zakina Lubis, biasa dipanggil Naila atau Kanza. Oke, Kak Naila, gimana nih kabarnya hari ini? Happy nggak? Happy banget sih. Hari ini kita bakal ngobrol seru tentang dunia DKV yang katanya seru banget dan penuh warna, bener nggak? Bener banget Kak, soalnya kita di DKV kita diajarin banyak hal ya. Mulai dari menggambar, mewarnai, terus mendesain, banyak hal sih. Oke. Kak Naila udah siap sharing-sharing seru? Siap? Oke. Langsung saja ya Kak, di sini aku mau tanya-tanya. Awal mula Kak Naila kok bisa sih masuk jurusan DKV itu? Jelasin dong Kak. Baik. Awal mula aku masuk di kafe itu emang aku dari kecil udah hobi menggambar. Oke. Nah, dari SMP aku punya pemikiran untuk lebih mendalami sebuah desain atau gambarku ini. Nah, akhirnya aku untuk masuk ke jurusan SMK punya pemikiran, wah enak nih kalau jurusan DKV udah sama fashionku sendiri Iya. gitu. Kepanjangan dari DKV itu apa Kak? Desain komunikasi visual. Nah, di desain komunikasi visual itu penyampaian sebuah pesan, informasi atau gagasan melalui visual seperti gambar, warna, tipografi, bentuk untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Oke. Jadi jurusan DKV itu seperti apa? Ya, mungkin kita bisa membuat sebuah iklan, terus poster gitu, brosur dan lain-lain desain-desain kayak gitu. Itu loh, pengalaman Kak Naila selama hampir 3 tahun di DKV itu apa? Pengalamanku ya, emang dari kelas 10 ya, awal-awal pembelajaran DKV itu kita masih dasarnya aja. Kayak sketsa nirmana gitu, nirmana titik, warna, garis, Oh iya. terus tipografi, sama gamsus atau gambar suasana. Oh. Dan kelas 11 itu kita dipelajari masih manual tentang desain poster sebuah makanan. Itu masih desain kayak gambar sketsanya aja. Iya. Dan di kelas 12 ini baru mulai kayak langsung gambar di komputer gitu, Kak. Oh, oke. Jadi sistem pembelajaran di DKV itu lebih banyak teori atau ke praktek? Praktek sih, Kak. Soalnya kita diberi contoh dulu ya kan ya di layar atau di tempatnya itu diberi layar, terus kita langsung mempraktekkan yang diajarin sama guru. Teori juga ada, cuma kayak dasarnya aja, kayak prinsip-prinsip dasar desain gitu, teori. Jadi lebih ke praktek Iya, gitu lebih ya ke Kak? prakteknya. Oke, jadi diajarin apa aja Kak di DKV itu? Di DKV SMK Negeri 1 Trawulan itu ada 3 poin yang diajarin. Iya. Yang pertama udah ada desain, terus kedua itu fotografi sama videografi. Oh, oke. Kak Naila pernah nggak ikut kayak event lomba gitu selama di DKV itu? Pernah sih. Itu waktu kelas 10 aku diajak sama temenku. Itu lomba menggambar sketsa objek pemajuan budaya itu di Museum Trawulan. Oh, Itu kita banyak yang aku ambil dari ikut lomba itu. Nah, kayak aku lebih kenal dengan orang-orang yang hebat-hebat banget, kayak gambarnya bagus Iya, gitu. Terus sama sepuh-sepuh gitu loh, sepuh-sepuh yang di sana jadi gitu. rame banget di sana. Ah iya, seru sih Kak, ketemu orang baru gitu. ya lomba tadi. Iya, lomba. Menang nggak Kak? Gak sih Kak, meskipun gak dapet juara, Iya. temenku dapat juara untuk masuk 10 besar. Itu keren sih, soalnya itu bersaing dengan banyak orang ya, dan itu bukan dari daerah Mojokerto, kota Mojokerto doang, di luar kota juga banyak yang ikut. Makanya temenku wah keren sih bisa dapat Sekolah-sekolah gitu. Iya, sekolah-sekolah umum ada kok. Skill apa yang perlu dimiliki buat anak-anak DKV itu apa Kak? Ya, untuk skill kita tuh ada hard skill sama soft skill. Nah, untuk hard skill itu kemampuan untuk bisa menggunakan software. Iya. Software itu kayak yang Photoshop, aplikasi Photoshop, Adobe Illustrator, Corel gitu. oke. Dan untuk soft skillnya itu kita kayak lebih
pemantapanku untuk public speakingnya sih. Kita biasa untuk public speakingnya untuk lebih bagus, berani untuk berbicara di depan gitu sama orang banyak gitu. Jadi di kafe juga ada public speaking. Iya dong, kita harus bisa. Karena nanti kita kayak gimana cara menghadapi klien gitu ya kan, biasanya tuh. Oke, udah gitu doang Kak. Iya. Oke, Kak Naila udah pernah bikin karya apa aja Kak? Selama di kafe, karyaku itu kita bikin poster makanan, iklan, terus ada bikin icon atau icon logo makanan atau brand-brand gitu Kak. Sama kita dibikin packaging atau produk kemasan gitu. Oh, oke. Ada contohnya nggak Kak? Ada sih, tapi gak ke bawah gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau kelas 3 itu apa, karya apa? Ini bikin icon atau logo brand, terus ada poster makanan, ada bikin produk kemasan gitu, sama fotografer, videografer gitu. Oke. Karya favorit Kak Naila itu apa? Karya favoritku itu waktu bikin icon profesi itu gambar aku sendiri ya, maksudnya profesinya waktu itu disuruh cari atau ditunjuk gitu sama Bapak jurusannya, Iya. Bapak jurusannya itu Oke. dipilih ya karena terus aku mau ambil ke profesi pelajar. Kita dipilih profesi pelajar untuk aku. Nah itu aku bikin ikonnya tuh muka aku gitu. Oh, oke. Kak Naila udah sempat magang kan? Iya, semua. Oh, di mana Kak? Aku magang di Dava Studio, itu tempatnya di Dusun Gading. Oh, Nah, untuk pengalamanku waktu magang itu aku diajarin bagaimana marketing atau cara penyampaian ke klien gitu Kak. Terus penataan gaya, terus editing pas foto, setting dan cetak foto gitu. gitu doang. Iya. Berapa bulan Kak di sana? 4 atau 5 kalau nggak salah. 5 bulan. Jadi pengalaman yang Kak Naila dapat di tempat magang itu gimana? Ya itu tadi kayak aku diajarin bagaimana marketing, terus kayak apa melayani customer, mau habis ke studio mau pas foto atau booking foto gitu Kak. Kayak fotokopi gitu? Bukan fotokopi sih. Oh, Fotokopi? studio. Iya, studio. Oh. Terus apa? Diajarin nata gaya pengantin, terus waktu prewed gitu. Sama siapa aja Kak di sana? Waktu itu dari sekolah SMK Negeri 1 Terawang cuma aku doang, sama 2 orang dari sekolah lain. Oh, jadi sendirian Kak? Pinter banget. Oke, di mana Kak tempatnya? Di Dusun Gading, Jatirejo. Oh, Jatirejo Trawulan. Oh, Mojokerto. Iya. Oh iya, maaf Kak. Tips biar kita tetap semangat dan nggak bosan ketika mengerjakan tugas desain itu gimana Kak? Tips dari aku itu biasanya yang pertama tuh cari referensi desainnya dulu ya. Kalau ada tugas, kita cari referensi dulu buat patokan untuk desain kedepannya itu kita gimana. Habis itu bikin mood kita naik, kadang-kadang aku dengerin musik sih. Oh, ya. Sama ada yang nyemangatin gitu. Itu buat Kak Naila. Iya. Kalau buat teman-teman, Mungkin sama ya, yang pertama kita cari referensi dulu gitu. Sama untuk kelanjutannya kayak kita tanya ke temen ini kayak gimana sih bagusnya gitu, tanya-tanya. Oke. Kasih masukan gitu. Menurut Kak Naila, kegiatan yang paling Kak Naila sukai di dunia DKV itu apa? Itu yang pertama itu menggambar. Itu yang paling hobi ya kan? Iya. Itu menggambar sama waktu fotografer gitu. Foto-foto aku juga suka foto-foto suasana atau waktu keramaian gitu. Ingin membagikan momen gitu kan ya. Jadi gitu. hobi gitu Iya, ya? Oke. hobi. Kalau menurut Kak Naila, kegiatan yang paling susah itu apa? Kegiatan paling susah itu waktu editing video atau pengambilan video. Soalnya aku bingung kayak bikin konsepnya video itu kayak gimana, makanya aku susah gitu. Terus editing kan ada CapCut gak sih ya kan? Oh, Pakai iya. aplikasi CapCut kan meskipun ada template, tapi aku kadang bingung gitu waktu editingnya. Terus kayak apa konsep-konsep dari awal ini pengambilan gayanya kayak gimana gitu, makanya agak bingung sih. Pusing. Kan?
Gimana nih perasaan Kak Nela hampir lulus ini? Gimana? Perasaanku ya pertama ya seneng gitu ya, seneng ya soalnya aku udah pilih DKV ini, emang udah keinginanku dari SMP. Terus juga sebuah penghargaan kepada diriku karena aku sudah bisa mewujudkan apa yang kuinginkan gitu loh. Oke. Menurut Kak Nela kira-kira peluang apa nih, peluang kerja yang bisa didapat selama kita di DKV? Untuk peluang kerjanya itu di DKV ada peluang industri kreatif ya, kayak desain grafis, animator, ilustrator, terus fotografer gitu. Untuk di industri yang lain tuh kita bisa jadi editing video, terus kayak bantu desain atau buka jasa gitu ya kan, itu freelance gitu. Oh, jadi banyak banget ya Kak? Iya. Nah, kalau peluang buat kuliah itu apa Kak? Kayak jurusan gitu? Kalau mau lanjut ke kuliah atau ke perguruan tinggi, untuk jurusan DKV kita bisa ngambil DKV, emang ada jurusan DKV. Terus bisa masuk ke seni rupa murni gitu. iya. Sama fotografer, videografer. Animasi juga ada. Oh, ada jurusan Ada. Oh, mimpi Kak Naila itu punya mimpi nggak? Mimpi terbesar Kak Naila? Punya ya, nggak ada mimpi juga kan. Nah, mimpi aku itu ingin memiliki studio sendiri, studio desain Keren, gitu. keren banget. Terus? Bikin branding atau agensi yang aku miliki sendiri itu. Keren banget Kak Naila. Hmm, Terus tips buat adik-adik SMP yang ingin masuk jurusan di kafe, tapi mereka tuh masih ragu-ragu, itu gimana Kak tipsnya? Nah, tipsnya itu dimulai dari sekarang ya, udah harus dipersiapkan dari sekarang. Emang keinginannya mau masuk jurusan di kafe tuh ya kita harus mulai menggambar, skillnya harus benar-benar matang untuk bisa lanjut ke apa yang diinginkan gitu, jurusan yang diinginkan gitu. Nah kadang-kadang kan itu kayak habis masuk jurusan di kafe terus beberapa bulan atau lagi pengajaran gitu kan mikir, wah aku salah jurusan nih ya kan. Iya, Nah, banyak yang gitu. Nah itu emang harus dari sekarang kita tahu minat bakat kita. Jadi kalau mau masuk ke jurusan atau mau melanjutkan ke jurusan yang kita inginkan, kita nggak bingung lagi gitu loh. Jadi lebih ke persiapan gitu Iya, ya. persiapan dari sekarang ya kalau Oke, bisa. udah Kak Naila? Udah. Oke, terima kasih Kak Naila telah meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Iya. Semoga bisa menginspirasi buat yang udah menonton dan yang mendengarkan. Oke, kita tutup dulu, ngabsen dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Kalian semua luar biasa. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.